Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus 10 ayat 11. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari sikap Paulus atas orang-orang yang berusaha mengkritiknya. Paulus membela diri melawan serangan-serangan yang terus dilakukan oleh para pengkritiknya dalam jemaat Korintus. Ia mengingatkan orang-orang Korintus bahwa ia telah menderita demi Injil dan mendapat penglihatan dari Allah. Ia berbicara melawan para rasul palsu yang membanggakan penglihatan-penglihatan mereka, tetapi memperlakukan jemaat di Korintus dengan tidak selayaknya. Saudara, salah satu serangan kepada Paulus, ia dituduh sebagai seorang yang tidak konsisten. Paulus hanya berani di belakang saja. Paulus kerap mengirimkan surat dengan nada yang sangat keras memang. Paling sedikit satu surat yang ditulis Paulus kepada jemaat Korintus berisi kata-kata keras yang menyinggung beberapa anggota jemaat. Saudara, tuduhan itu ditujukan kepada Paulus dalam rangka mempengaruhi jemaat Korintus agar tidak mau lagi menerima pelayanan Paulus. Walau demikian, ada juga menyatakan bahwa Paulus bukanlah seorang pembicara yang tegas. Saudara, Paulus meminta jemaat Korintus agar mereka tidak memaksa Paulus menunjukkan keberanian dari dekat. Artinya berani mengkritik dengan keras sebagaimana ia menulis surat-suratnya. Terutama di dalam melawan orang-orang tertentu yang menyangka dan memfitnah Paulus menjalani hidup secara duniawi. Beberapa berkata surat-surat Paulus memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya jadi lemah, tidak berani, dan seolah perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi dalam ayat bacaan kita hari ini, Paulus menegaskan bahwa hendaklah orang-orang yang berkata demikian insaf, bahwa tindakan Paulus bila berhadapan muka sama seperti perkataannya dalam surat-surat bila tidak berhadapan muka. Saudara, Paulus tidak takut sama sekali. Karena menurut Paulus senjatanya dalam melakukan perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Satu hal yang menjadi dasar atau alasan Paulus tetap berani melakukan pembelaan, yakni bahwa segala yang dilakukannya berdasarkan kasih karunia Tuhan itu dilakukan dalam rangka membangun dan bukan dalam rangka menjatuhkan jemaat. Sahabat, dari pengalaman Paulus ini kita bisa belajar bahwa dalam pelayanan gereja sering kita berjumpa dengan berbagai tantangan dan masalah, entah itu dari dalam ataupun dari luar jemaat. Dan juga dalam pelayanan kita pada umumnya, ketika kita berjuang menjadi seorang pengikut Kristus dengan tetap hidup menurut jalan dan kehendak Allah, ada saja orang-orang yang berusaha menyerang kita. Saudara, saat kita mengalami motivasi yang tulus, kita malah difitnah. Ketika kita berniat menolong seseorang di sekitar kita, kita malah dituduh memiliki niat jahat dan sebagainya. Iri hati melihat keberhasilan, tidak senang ketika kita diterima, tidak senang melihat orang berdampak, tidak suka melihat kita maju dan sebagainya. Mungkin ini barangkali dapat membuat orang mencari-cari alasan untuk menjatuhkan kita. Dan akhirnya pelayanan kita pun jadi ikut lemah dan hancur. Saudara, jika itu yang kita alami, mari tetaplah terus melayani Tuhan. Justru kita doakan orang-orang yang membenci dan berusaha menjatuhkan kita itu. Barangkali orang-orang tersebut masih terikat dengan masalah, sehingga itu mempengaruhi bagaimana cara dia hidup. Masalah itu keluar terpancar juga dari hidupnya. Tetapi kalau seseorang dalam keadaan bahagia, kondisi hati yang bahagia, biasanya tidak akan menjatuhkan orang-orang lain. Itu sebabnya mari kita terus doakan orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Saudara, tetap semangat berjuang, terus melayani di tempat yang Tuhan tempatkan melalui setiap talenta dan karunia yang Tuhan berikan.
Saya percaya Roh Kudus pasti menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami tetap terus menjaga posisi kami sebagai pelayan-pelayanan Tuhan. Kami mendasarkan kehidupan pelayanan kami kepada kebenaran dan ingin membangun orang-orang di sekitar kami. Walaupun seringkali kami mendapatkan perlakuan yang bisa menjatuhkan dan memperlemah pelayanan kami, iman kami. Ya Tuhan, pegang tangan kami di dalam memenuhi panggilan-Mu ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.